Welcome back to my channel, teman-teman pecinta saham. Saya hari ini mau membahas saham yang legendary ya, yaitu saham-saham konstruksi. Kenapa saya bilang legendary? Karena dia biasanya naiknya gila-gilaan, dan biasa volumenya juga gila-gilaan. Dan begitu turunnya juga biasanya lama, biasanya sampai 6 bulanan ya, 7 bulanan gitu, dengan volume yang tipis-tipis, benar-benar tipis ya. Yaitu saham konstruksi yang pertama biasanya dari Waskita. Kita lihat sejak dia naik gila-gilaan dari bulan apa nih? Bulan Oktober ya, Oktober 1 naik terus sampai kira-kira di sini nih. Januari ya. Oktober sampai Januari itu berapa bulan ya? 11, 12, 3 bulan. Berarti 3 bulan dia untuk rally ya. Rally 3 bulan dengan jangka 1W yang sekitar di sinilah ya. 1W 6 bulan lama. 6 bulan lah ya, bulan Mei sampai bulan Mei sampai bulan Oktober itu berapa tuh? Bulan ya 5 bulanan lah ya. Satu. Jadi ya Anda bisa pelajari polanya dia begini. Satu lama lalu nanti rally lagi kencang ya. Jadi kalau ini baru jatuh dari Maret, mungkin dia masih sampai bulan ya September lah ya, biasanya sampai September mungkin masih downtrend, yang namanya downtrend. Baru nanti akhir tahun biasanya rally lagi. Jadi kalau Anda mulai nabung gimana ya ini udah lumayan menarik ya di harga-harga 1000 seperti ini ya. Tapi saya lihat sih mungkin ini masih ya karena masih sepi ya, bisa aja dia ke 800-an dulu, atau di sini nih supportnya dia nih. Ya 800-an tuh pas ya. Kalau Anda bisa akumulasi di sana, saya rasa cukup menarik, meskipun ini dulu sempet di kemarinan sih, bukan dulu ya, di berapa? 600 ya, 600 sampai 500 ya. 600 sampai 500. Ya kan? Jadi kalau Anda baru beli di 800 itu udah 50% dan 600% dari harga tahun lalu. Jadi masalahnya kalau di saham itu, kalau Anda dapat bawah, sebenarnya jangan mikir jual cepet-cepet sih. Jadi pas naik banyak gini, ya baru dijual gitu ya. Misalnya 1.600 lah Anda udah jual, kita kan nggak tahu juga ke 2.000 ya misalnya. 1.600 Anda jual, Anda beli di 800 misalnya, kalau dapat lagi itu berarti Anda cuannya kan 1 kali lipat ya, artinya 100%. Ya kayak gitu. Jadi tapi biasanya orang tuh habis jual malah buru-buru beli lagi, tuh salahnya tuh di situ. Habis jual mesti tunggu lagi lamaan 3 bulanan atau berapa bulan lah ya, lamaan baru pas harga masuk budget lagi baru beli lagi, yang itu yang bagus. Saham ini kalau downtrend dia berkepanjangan ya. Jadi Anda bisa lihat dari historikalnya nih, dulu saya pernah lihat saham ini di 3000-an ya, tahun-tahun berapa nih, 2018 ya, dia pernah ke 3000-an. Dan Anda bisa perhatikan kalau dia turun terus, nggak ampun-ampun. Tapi begitu naik dia cuma 3 bulanan ya. Ya kan kayak gini nih, ini tahun berapa nih? Desember. Naik nggak stop-stop. Jadi kalau dia naik nggak stop-stop ya, itu yang bikin orang banyak jebak. Jadi pas naik nggak berani beli biasanya, dan pas di pucuk-pucuk baru orang beli. Dan lalu turun nih gila-gilaan, nggak baik-baik lagi. Anda lihat aja begini, nggak pernah baik lagi ke atasnya nih. Ya kan, kalau Anda beli-beli di 2400 ya jarang dia balik nih, dia udah nggak balik lagi. Jadi kalau naik itu biasanya ya udah, berarti udah telat lah ya. Ya strategi terbaik ya Anda cari jalan cut loss ya. Memang nggak ada yang tahu sih, dia kayak gini kan nipu kan, mau naik nggak jadi naik, akhirnya malah turun lagi ya begitu. Ya intinya kalau Anda trading ya Anda pikirkan saja jalan keluarnya, entah itu keluar rugi atau keluar untung ya. Yang penting Anda bisa keluar dari saham itu kalau trading. Tapi kalau Anda invest, ya Anda mesti lihat valuasinya. Ini valuasinya mungkin juga nggak murah, di harga 2000-an ya. Dan utang dia juga berjubel. Anda mungkin juga nggak memilih saham seperti ini kalau investasi ya. Tapi kalau untuk trading ya itu tadi, Anda mesti tahu jalan keluarnya ya. Jadi dia begitu, biasanya Anda kejebak, dia naik cuma sekali doang nih. Kayak tahun-tahun 2006 ya, naik sekali doang terus turun terus sudah. Ya kan nggak pernah nyentuh akhir tahun baru ya kan, baru naik lagi, turun lagi, nggak pernah nyentuh lagi itu selama setahun. Ya kan, nggak main-main dia, nggak selama setahun. Baru kemarin naik di sini, dan itu pun nggak nyentuh kemana-mana sih, baru 2000, 3000 udah nggak sentuh lagi. Jadi kalau Anda nyangkut dan Anda nggak tahu cara keluar, akhirnya
modelannya kegerus. Kecuali Anda beli lagi di harga bawah dan dia ngegulung naik, nah baru Anda kebagian bisa out ya. Ya kan, jadi tapi kalau di harga 1000 ya mungkin ya udah inilah dibilang mahal kali enggak juga, tapi masalahnya saham begini konsumsi utangnya kan besar ya. Kalau Anda emang niatnya lihat valuasi ya mungkin ini bukan pilihan yang baik. Tapi kalau Anda niatnya trading dan Anda berasumsi bahwa akhir tahun naik ya mungkin Anda bisa memikirkan di support-support berikutnya ya. Ya kan kalau tadi saya lihat sih mungkin di 800-an kalau angka yang cukup menarik ya. Oke, saya mau membahas juga saham PTPP yang juga konstruksi juga. Dia juga turun sama ya, hampir dia bergeraknya samaan ya, dia samaan. Tapi fundamental mungkin PTPP masih lebih kuat sedikit karena dia utangnya nggak sebanyak yang lain ya. Ya kan dia turun sejak sentuh gila-gilaan ini, ya kan gila-gilaan nih, nggak sentuh lagi ke sana ya, ternyata susah dia naik lagi ke sana, mentok di sini, turun terus sampai di support ya di 1100-an ya. 1200 sampai 1400 itu juga sebenarnya area support juga. Tapi dia nggak kuat naik dan dia turun lagi. Arahnya kemana nih ya kan? Kalau saya lihat sih PTPP di harga segini masih kalau secara fundamental sih udah oke ya, udah oke. Tapi kalau di support bawahnya lagi kita lihat ada berapa nih? Ini yang ada banyak ini gunung ini. Ya udah di support ya, kalau dia udah di support ya. Saya bilang udah di support. Ya hoki-hoki Anda dapat di 800-an juga. Tapi kan ya di area sini udah termasuk support saya bilang ya. 1200 ke bawah lah ya. Tentu Anda lihat jangka panjangnya juga lihatnya setahun, jangan lihatnya jangka pendek. Kalau jangka pendek susah. Setahun itu 1200 kalau dia balik ke 2000 aja Anda udah cuma berapa persen gitu ya. Udah 40%-an lumayan ya. Dia kalau turun tajam, naik tajam sebenarnya untuk trading untuk yang ngerti. Saham-saham ini sepertinya enak untuk diakumulasi di saat-saat lagi weakness ya. Tinggal Anda rajin akumulasi atau main fokus di saham-saham seperti ini, Anda bisa cuan lebar karena Anda lihat swingnya ini gila gitu ya, swingnya naiknya gila-gilaan. Jadi pas naik 1500 ke sini itu berapa banyak ya, cukup banyak ya kan. Dia swingnya enak sebenarnya buat trading, swingnya enak asal anda punya gimana ya, Anda punya rencana. Jadi pas naik itu mesti naik yang kayak lumayan gitu ya, 10% ke atas baru mungkin jual gitu. Habis itu jangan greedy juga, karena dia turunnya tajam bisa balik ke harga sebelumnya. Dan dia begini ya, Anda lihat sendiri lah historinya ya. Yang jelas kalau dia udah membentuk begini ya, dia kayaknya udah membentuk suatu gunung gitu. Biasanya sih ada pantulan lumayan ya, kalau saya lihat. Karena lihat aja lah swingnya menarik sih sebenarnya sama-sama seperti asal Anda masuknya jangan pas lagi hijau tebel gitu ya. Jadi pas lagi merah-merah gitu Anda rajin adain dan Anda jangka panjang dikit menarik, karena dulu juga historinya dia begitu. Histori sama hampir mirip sama kayak Waskita. Jadi kayak abis gila-gila naik turun nggak naik lagi nih, udah downtrend ya kan. Paling naik begini aja udah ke 3000. Tapi dari 2400 ke 3000 itu kan juga lumayan ya, 40%-an. Habis itu turun lagi gila-gilaan. Naiknya begitu tuh ya, pokoknya dari bottom dia naiknya lumayan lah ya. Yang jelas dia tren turun dan ini baru break out di sini, tapi breakoutnya gagal dan dia turun lagi ya kan. Dia turun lagi, jadi breakout terus balik lagi ke sini. Tapi apakah dia akan turun parah? Saya rasa enggak juga, karena ini di bawah udah ada support juga nih ya. Jadi ke depan lanjutan mungkin ya ke resist ini nih. Kalau dia naik ke 3000 ya kan lumayan. Kalau memang dia sampai benar ke 3000, ini udah 200%. Kita nggak usah meluk-meluk lah, ke 2000-an lagi aja lah, 2000-an lagi akhir tahun ya. Ya mungkin masih dapat cuan yang ya hampir 100%, lumayan loh ya. Lanjut kita ke saham Adi. Adi termasuk saham yang bisa dibilang ya mirip sama yang lain, cuman ini paling lemot, paling lelet geraknya.
Tapi sewaktu kemarin ada isu itu, isu SPF gitu-gitu, dia naiknya juga ekstrim sekali ya. Hampir sama sih saya rasa ini ya. Tipe-tipenya begitu, dia kalau naik ekstrim, kalau turun ya udah slow. Sama dia gerak. Jadi Anda kalau beli saham begini, salah satu aja, jangan semua yang Anda beli. Nggak ada gunanya karena geraknya sama. Ya, jadi Anda ya, saya sekilas saja lihat ini memang sama, mirip-mirip. Support dia ada di 700-an ya, 700-an karena saya lihat di ini tertinggi ya dia nih ya. 700-an. Mungkin kalau Anda mau tunggu ya di situ. Tapi kalau Anda mau lanjut cicil, pinter-pinter aja cicil, mau mulai cicil ya juga nggak masalah karena harganya udah di 1000-an juga, di bawah 1000 itu ya. Ya kan? Pas Anda di sini Anda mikir ke 1000 tuh berat banget ya, ke 800 berat banget. Saya ngalamin pas ini di sini nih, gocek-gocek sini berat sekali naik. Tahu turun pas lagi ke sini ngacir ke panas tinggi banget ya. Jadi emang saham itu begitu, kalau ada musimnya ya Anda tinggal hold aja gitu. Masalahnya kadang kita pas di bawah turun lama kita tersugesti nih, ini nggak naik-naik gitu. Jadi begitu naik kita langsung pikir buru-buru jual, padahal pas dia terbang malah kita nggak kebagian. Jadi kalau Anda konsisten main satu saham yang begini, tipe begini nih ya, kalau Anda dapat swingnya, dapat kenaikannya, Anda bisa jual, lalu Anda cash, lalu nanti pas turun dalam Anda beli lagi, ya mungkin Anda bisa sukses besar di saham seperti ini dengan disiplin yang cukup kuat ya. Maksudnya Anda tradingnya bukan tiap hari trading, tapi ibaratnya setahun 2-3 kali aja tradingnya gitu. Ya kan, Anda rajin nunggu di bawah, jadi selama nunggu ya cash terus. Pas naik ya Anda jual, naik banyak Anda jual, lalu ya, begitu repeated lagi. Ya itu swingnya kan tadi lumayan. Tapi tadi saya paling suka swingnya PTPP sih kalau saya lihat ya. Kan swingnya ya lumayan juga ini, ekstrim juga. Tapi suka lemot aja. Oke, kalau Wika ini nominalnya juga cukup paling besar dibanding yang lain. Yang lain tadi udah pada 1000, tapi ini masih 1200 dan nominal dia selalu di atas yang lain ya. Kalau yang lain hancur, dia masih ada di atas nih. Kenapa begitu? Mungkin karena faktor fundamental dia juga ya. Faktor fundamental dia mungkin masih lebih bagus atau apa gitu kan. Market kan nggak bodoh ya market ya. Ya kan, jadi pas dia di sini 1000-an ya, naik kenceng ke 2000. Tapi kalau Anda lihat yang di PTPP sama Adi, dia di 600-an naik ke 2000, itu beda nilainya, nilai cuannya beda, lebih gede yang Anda beli di nominal-nominal kecil itu ya. Tapi pola-pola agak mirip geraknya. Dia baru 1200-an ya. Udah di supportnya juga. Ya kan, kalau lihat ada supportnya dari support yang di sini nih. Ya kan, 1300-an, 1200-an. Udah di area-area bawah, volume kecil. Ya biasanya akhir tahun juga baru mulai gerak-gerak ya. Tapi yang saya bilang tadi, Anda pilih salah satu aja kalau sama begini ya. Dia swingnya juga ya begitu ekstrim juga. Dan geraknya mirip-mirip. Tidak perlu Anda beli empat-empatnya, Anda beli. Jadi yang Anda suka aja, Anda baca fundamentalnya kurang lebih, pilih salah satu, lalu Anda tinggal mulai melakukan pembelian, akumulasi sampai akhir tahun. Akhir tahun dari bulan Juni sekarang tuh 6 bulan. 6 bulan itu kalau Anda cuan di atas 3% aja ya, Anda udah menang lawan deposito ya. Ya kan? Deposito mungkin setahun 3,5 sampai 5%. Jadi Anda 6 bulan punya waktu tuh nabung terus. Mau turun mau apa, kalau udah di harga bawah itu ya Anda nggak usah terlalu banyak mikir. Karena begitu dia rally naik ke atas ya langsung balik semua, dan itu 6 bulan lah. 6 bulan plus 3% aja minimal itu udah paling rendah sekali kan. Ya kan? 6 bulan kalau bisa plus 3%, lalu biasanya sih kalau naik kan naik terus ya, pasti ya 15, 30, 40% masih kebagian kalau Anda rajin beli di bottomnya. Ya, jadi untuk konstruksi saya rasa udah mulai menarik karena dia udah mulai sepi. Kalau saya lebih tertarik sama sepi karena enak untuk diakumulasi. Kalau udah rame itu biasanya malah kita kena gocek sih. Itu pendapat saya pribadi aja. Ya. Kecuali Anda emang yang jago nangkepin yang arah-arah, ya nggak tahu deh ya. Tapi biasanya orang jadi korban aja. Jadi mendingan Anda pahami ketidakmampuan Anda tinggal beli yang ya ibaratnya Anda nggak usah takut nyangkut lah beli. Daripada Anda FOMO ngejar-ngejar yang di atas, akhirnya Anda malah nyangkut. Mendingan Anda nggak usah takut nyangkut. Kalau turun ya Anda
cicil terus atau akumulasi, kalau udah harga di bawah ujung-ujungnya sih naik juga ya. Kayak pengalaman saya sih begitu ya. Kayak saham-saham yang di konten sebelumnya saya bahas itu ada 3 bulan plus 20% sampai 35%, ada juga plus yang cuma 7% sampai 12%, tapi ya itu happy lah. Maksudnya Anda nunggu cuma segitu lumayan lah. Coba Anda bandinginnya sama instrumen deposito aja, udah jangan saingan sama yang saham sebelah arah, jangan kayak begitu. Anda saingin sama instrumen-instrumen investasi lainnya ya. Kan ada orang investasi deposito, jadi ya itu yang paling gampang. Anda patokannya itu, kalau deposito memberikan return 3% sampai 5% dalam setahun, ya Anda tinggal saingin itu aja lah. Kalau Anda lebih hebat ya kali 2 aja. Lebih hebat lagi kali 3, kali 6 ya kan. Oke, itu pendapat saya pribadi. Terima kasih buat teman-teman, mungkin dapat bermanfaat.